Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Semoga kita selalu diberikan keberkahan di dalam menjalankan kehidupan ini. Bertemu kembali dalam sesi ngaji bareng Pancasila bersama saya Kadun, gitu ya. Pada sesi kali ini akan melanjutkan sesi sebelumnya, yaitu tentang pengawalan Pancasila secara sistemik. Ya, berarti kali ini bagian keduanya. Saya perlu mengingatkan kembali bahwa bentuk-bentuk pengawalan Pancasila secara sistemik itu bisa berupa pengawalan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, sampai kepada peraturan daerah. Yang kedua, bentuk pengawalan itu melakukan uji material, ya, judicial review terhadap undang-undang atau pasal-pasal dalam undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, ya, terhadap undang-undang dasar. Atau bisa saja kalau peraturan yang di bawah undang-undang itu, gitu ya, PP sampai peraturan daerah, gitu, bisa melakukan uji materialnya itu ke Mahkamah Agung. Yang ketiga yaitu pengawalan dalam pembuatan proses peraturan perundangan di bawah undang-undang. Nah, ini yang kadang-kadang sangat sulit, ya, kecuali Perda, gitu ya, itu. Nah, kalau sudah, karena ini kalau peraturan pemerintah, peraturan presiden itu kadang-kadang dibicarakannya tidak secara terbuka, mungkin di kamar-kamar tertentu saja, gitu, dan yang diundang pun pihak-pihak tertentu saja. Yang ketiga itu pengawalan dalam melaksanakan kebijakan teknis, mulai dari perencanaan program-program pembangunan, pelaksanaan program-program pembangunan, dan pengawasan pembangunan atau pengawasan dalam melaksanakan program pembangunan. Nah, itu sudah kita bicarakan yang 4 tadi pada sesi yang pertama. Yang sesi berikut ini pertama kita akan membahas bagaimana pengawalan itu di dalam negara hukum atau rule of law. Saya terpaksa menggunakan kedua istilah ini karena memang ada dua tradisi yang berbeda. Seperti kita ketahui, negara hukum kalau dalam bahasa Belanda itu ada rechtsstaat, gitu ya, adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa daratan, yang dipengaruhi oleh tradisi Romawi. Nah, teori ini menjadi dasar dari berlakunya hukum di beberapa negara, termasuk Indonesia, ya, termasuk Indonesia. Nah, kita ketahui, saya ceritakan sedikit bagaimana sebenarnya hukum di kita ini berasal dari Belanda memang, tapi Belandanya sendiri berasal dari Perancis. Nah, itu ya. Kita ketahui hasil revolusi Perancis itu salah satu yang sumbangan terbesar bagi peradaban manusia saat ini, yaitu diciptakannya ada hukum tertentu, baik itu kode penal, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, gitu ya. Itu yang fundamental tentu saja ada dua, ada hukum perdata dan ada hukum pidana. Nah, ketika Prancis melebarkan sayapnya melakukan pendudukan di beberapa negara Eropa, nah, pada waktu itu Belanda pun akhirnya diduduki oleh Prancis. Nah, di Indonesia sendiri ketika Belanda diduduki Prancis, itu ternyata Indonesia pada waktu yang sama itu ya hanya diduduki oleh Inggris, gitu kan. Tapi kita tahulah, gitu ya, bahwa sejarahnya setelah hukum-hukum ini masuk ke Belanda, ketika Belanda
menerima kembali kekuasaannya atas wilayah Hindia Belanda dari Inggris, maka hukum-hukum itu juga diterapkan di Indonesia. Nah, itu jadi dari melalui Prancis ke Belanda, dari Belanda ke Hindia Belanda waktu itu, atau sekarang Indonesia. Tapi jangan lupa ya, ini ada perbedaan yang sangat mendasar sekali ketika terjadi transformasi hukum itu dari Prancis ke Belanda lalu ke Indonesia. Misalkan hukum pidana. Hukum pidana yang diadopsi oleh Belanda dari Prancis, kode penalnya di Prancis itu dalam rangka untuk melindungi, dalam rangka untuk melindungi warga negara. Apakah itu melindungi nyawa, gitu ya, jiwa, gitu ya, apa ketika melindungi harta benda, gitu, kehormatan, gitu ya, itu yang dilindunginya itu ya. Nah itu. Nah, tetapi ketika masuk ke Indonesia, kode penal itu sudah dirombak jiwanya itu, tujuannya itu. Nah, ketika kode penal atau hukum pidana itu masuk ke Indonesia, jiwanya itu apa? Bagaimana kode penal ini, hukum pidana ini dijadikan alat untuk tetap berkuasanya Belanda di Hindia Belanda. Nah, kalau sampai sekarang hukum pidana itu tidak dirubah, maka artinya apa? Artinya hukum-hukum pidana yang sekarang ini, yang pasal-pasalnya itu dalam rangka tetap memegang mempertahankan kekuasaan pemerintah pusat gitu. Nah, ini oleh karena itu saya kira amandemen hukum pidana itu, perombakan hukum pidana itu sangat penting, karena walaupun kadang-kadang pembahasannya sungguh sangat sulit sekali ternyata membuat hukum itu. Nah, itu ya sejarahnya. Dan di sisi lain ya, selain negara hukum tadi itu di kontinental, Eropa kontinental atau Eropa daratan, ada lagi yang namanya rule of law. Rule of law itu merupakan tradisi hukum yang berlaku di Inggris, atau istilahnya itu Anglo-Saxon. Nah, itu Anglo-Saxon. Konsep negara hukum ini bersandar pada keyakinan bahwa kuasa negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Jadi ada yang ngaturnya, bagaimana rakyat, bagaimana pejabat itu diatur gitu ya. Norma objektif tersebut harus memenuhi syarat formal dan dapat diberangkatkan oleh ide hukum, yaitu untuk keadilan. Konsep Rechtsstaat dapat dilacak kembali pada pemikiran ahli hukum filsafat Eropa seperti Immanuel Kant, Friedrich Julius Stahl. Ia lahir sebagai respon dari kekuasaan absolut di raja, seperti yang terjadi pada masa kekuasaan Louis XIV di Prancis. Nah itu Daniel Lev itu menyatakan perbedaan utama konsep Rechtsstaat dengan rule of law adalah terletak pada akar perkembangannya sendiri. Rule of law berkembang dari tradisi hukum Inggris yang didukung oleh struktur kelas menengah yang kuat dan mengendalikan proses demokrasi di parlemen sebagai penyimbang dari institusi di raja yang lebih lemah. Di sisi lain, tradisi Rechtsstaat itu berasal dari negara-negara Eropa seperti Jerman dan Prancis yang memiliki tradisi birokrasi yang kuat dan tidak selalu dapat dikendalikan oleh elit politik. Nah, itu bagaimana karakter dari negara hukum Rechtsstaat maupun rule of law. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara harusnya bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum. Jadi tujuan utama dari negara hukum adalah adanya kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi dan memenuhi tuntutan akal budi. Nah, ini. Alat-alat negara memperlukan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum.
yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijadi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan dan bantuan hukum. Ada beberapa unsur negara hukum itu. Yang pertama itu hak asasi manusia harus dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Jadi ini harus ada penghargaan hak asasi manusia. Apa hak asasi manusia itu? Ya, yang 3 itu. Hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Nah itu negara, pemerintah itu harus bisa menjaganya itu ya, dan dihargai itu ya. Jangan sampai karena uang 1.000, 5.000 nyawa melayang. Kan di Indonesia sudah biasa begitu ya, di terminal gitu kadang-kadang uang 1.000 atau 5.000 bisa nyawa melayang gitu ya. Atau bahkan di mana-mana kadang-kadang itu ya, bukan hanya nih. Nah itu loh, termasuk sebenarnya kalau di pengertian hak hidup ini ya, korupsi itu sebenarnya melanggar hak asasi manusia itu, karena kadang-kadang juga bisa mengakibatkan hak hidup seseorang itu hilang ya, kelaparan sehingga meninggal, berarti itu hak hidupnya yang disebabkan oleh korupsi gitu. Makanya jangan sampai seperti itu ya. Itu sebenarnya korupsi itu tuh melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kuasa untuk menjamin hak itu. Nah, ini yang memunculkan pemisahan itu yang negara demokrasi ya. Jadi dari negara hukum akhirnya muncul dalam demokrasi, karena ciri khas dari negara demokrasi adanya pemisahan kekuasaan. Ya, kalau menurut Montesquieu gitu ya, itu ada yang namanya kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Berbeda lagi dengan John Locke, itu ada eksekutif, ada federatif gitu ya, dan ada legislatif. Nah ini beda-beda sebenarnya. Mungkin ada juga yang satraja, mungkin ada juga yang tripraja gitu ya. Nah, jadi banyak ajaran-ajaran tentang bagaimana pembagian kekuasaan itu. Tapi itulah intinya, bahwa dalam negara hukum harus ada pembagian kekuasaan. Apakah nanti check and balance gitu ya nantinya, atau pengawasan pengendalian itu. Yang ketiga, pemerintah dijalankan berdasarkan peraturan perundangan. Jadi harus ada dasar hukumnya gitu ya, tindakan-tindakan dari pemerintah itu. Yang keempat, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahnya. Jadi kalau di kita namanya pengadilan tata usaha negara gitu ya. Kalau kita mau protes apapun ya ke sana gitu ya. Kalau ada protes terhadap keputusan administrasi yang tidak benar, kita larinya ke sana. Nah, adapun ciri-ciri negara hukum itu, pertama, kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Jadi hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu negara. Itu hukum positif namanya. Lalu kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. Nah, jadi segala sesuatunya yang untuk supaya orang mentaati apa yang sudah dibuat oleh legislatif, dijalankan eksekutif oleh seluruh masyarakat, itu menjaga gawangnya itu adalah kekuasaan yudikatif gitu ya. Lalu yang ketiga itu cirinya adalah berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM. Jadi pemerintahan itu dijalankan berdasarkan HAM yang itu ditentukan oleh undang-undang. Lalu juga menuntut pembagian kekuasaan. Nah, sedangkan rule of law gitu ya, rule of law itu pada dasarnya adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat secara individual. Jadi bukan keputusan secara individual raja gitu ya, atau direktur apa gitu, tidak bisa begitu ya. Bukan prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk pengatur perilaku para pejabat pemerintah. Istilah ini berasal dari Inggris pada abad ke-16 dan pada abad berikutnya
teolog Skotlandia itu Samuel Rutherford itu menggunakan istilah tersebut dalam argumennya untuk menentang hak ilahi raja. Nah ini hak ilahi raja, jadi itu. Nah di C dalam bukunya Introduction to the Law of Constitution mengatakan bahwa rule of law memiliki 3 unsur dasar. 1. Supremasi hukum. Supremasi atas aturan hukum. Seorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Kalau tidak ada dalam aturannya berarti dia melanggar hukum ya. Jadi kalau ada dalam aturannya ada hukum tertentu berarti melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di mata hukum, baik itu pejabat maupun rakyat jelata. Jadi tidak ada beda. Kalau presiden bersalah ya dihukum. Seperti di Korea Selatan ya, Presiden Chun Doo-hwan itu ya, itu karena bertindak salah terutama korupsi ya harus dihukum, tetap harus dijatuhi hukum walaupun nanti diampuni ya, karena Chun Doo-hwan ini kan bagaimanapun berjasa besar. Nah sayangnya di kita itu kepada para pejabat yang melakukan kesalahan gitu kadang-kadang tidak bisa diadili. Karena apa? Karena misalnya dalam kondisi sakit gitu ya, kalau sakit yang sudah diadili gitu ya, tapi akhirnya kalau ada yang korupsi gitu ya pura-pura sakit gitu akhirnya kan, itu yang berbahaya di situ ya. Yang selanjutnya yang yang keempat itu unsur dasarnya itu yang ketiga itu adalah terjaminnya hak asasi manusia melalui undang-undang dan putusan pengadilan. Ini sebenarnya tidak ada bedanya ya keduanya. Oleh karena itu di dalam pengawalan Pancasila ini ya berdasarkan hukum dan rule of law itu ya, itu pada dasarnya ada beberapa hal yang harus diacu. Pertama, setiap tindakan warga negara, pejabat negara, organisasi publik, organisasi privat, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan, masyarakat sipil, bahkan ya warga negara asing, perusahaan asing ya itu harus berbasiskan atau berlandaskan. Jadi semua tindakannya ke sana arahnya. Jadi tidak seenaknya aja, harus berlaku hukum Indonesia. Yang kedua ini akhirnya konsekuensinya itu implikasinya dari negara hukum dan rule of law dalam pengawalan Pancasila itu, setiap program atau kegiatan pembangunan itu harus ada cantelan atau harus ada basis hukumnya, harus ada aturannya. Nah, basis hukum bagi program atau kegiatan pembangunan ini biasanya dilakukan nantinya itu dilakukan pengawasan oleh lembaga pengawas atau pemeriksa baik internal maupun eksternal seperti BPK, DPR, DPRD, media massa, komunitas tertentu, BPKP, Inspektor Jenderal atau Inspektor Korupsi atau kabupaten kota. Nah, bagaimana ini suatu kegiatan pembangunan atau pembangunan itu harus ada dasar hukumnya? Saya alami sendiri. Pada waktu saya diminta Bandiklat ya untuk membuat soal untuk seleksi calon peserta Diklat PIM 4 dan 3. Honornya sebenarnya tidak seberapa, yaitu sekitar 5 juta, dipotong pajak lagi. Tetapi dijadikan bahan pemeriksaan BPK. Menurut BPK, kegiatan pembuatan soal itu ilegal karena tidak ada dalam peraturan Menteri Dalam Negeri waktu itu. Karena dalam peraturan Menteri Dalam Negeri itu hanya dikatakan bahwa peserta Diklat PIM perlu diseleksi. Ya, peserta Diklat PIM perlu diseleksi. Tidak ada kata-kata untuk membuat soal itu. Ya, oleh karena itu, wah ini ilegal ini, memberi honor untuk membuat soal. Nah, tapi kan tidak selamanya waktu itu, tapi dijawab oleh pejabat yang bersangkutan itu bahwa tidak mungkin melakukan seleksi itu tanpa tes. Nah, tes salah satu instrumennya ya yang paling sahih itu adalah soal gitu ya. Walaupun ada instrumen lain, tapi yang paling sah itu adalah soal gitu ya. Makanya
akhirnya ya lepas juga gitu ya, berjalan juga. Dengan pengalaman saya tadi, maka dapat dipahami ketika dalam penyusunan peraturan perundang-undangan melalui undang-undang itu banyak kelompok kepentingan yang bertarung. Jadi ketika membuat undang-undang, membuat peraturan, apalagi undang-undang cipta kerja gitu ya, membuat peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri gitu ya, itu banyak kelompok kepentingan yang bertarung gitu. Bahkan bisa terjadi konflik kepentingan. Karena agar setiap dirjen, setiap setjen, itjen, badan, direktorat, pusat, biro, subdit, bagian, bidang, subbag, seksi itu dapat membuat program kegiatan, maka lembaga dan pokoknya itu harus masuk dalam peraturan perundangan itu sebagai cantelan untuk membuat kegiatan-kegiatan atau program-program pembangunan. Kalau tidak ada cantelan di peraturan perundangan itu, maka tadi nanti kena sanksi administratif, bahkan mungkin jadi sanksi pidana gitu ya, kalau uangnya hilang nggak karuan gitu. Nah itu makanya dalam pembentukan suatu undang-undang atau peraturan-peraturan perundang yang lain, dalam proses pembuatan peraturan itu sangat kompleks kepentingan sekali ya, karena tadi setiap seksi aja yaitu pengen ada di undang-undang itu menyebut seksinya, direktoratnya, bironya, supaya ada landasan hukum ketika melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Itu makanya terjadi konflik kepentingan itu. Nah, dapat dimaklumi ketika suatu lembaga yang bernama BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berupaya mencari payung hukum bagi kelembagaan dan tupoksinya. Payung hukum BIP hanya peraturan presiden, maka BIP akan sangat tergantung kepada kebijakan presiden terpilih. Bila diperlukan, dilanjutkan nantinya itu ya, kalau tidak ya dibubarkan. Makanya BP itu berupaya ya ada payung hukum kelembagaannya itu, walaupun akhirnya ya ribut gitu, karena ada masukan-masukan lain gitu ya, bukan hanya untuk kelembagaan tupoksinya tapi dimuati yang lain, akhirnya ribut, yaitu munculnya rancangan undang-undang HIP, Haluan Ideologi Pancasila. Ya seperti kita tahu sekarang itu di drop itu kan. Ya, karena pada dasarnya tuh ya itu sebenarnya sangat penting bagi BIP untuk eksistensi lembaganya gitu, supaya tidak ilegal gitu kalau bertindak itu, dan keberlanjutannya ada gitu. Nah, itu saya kira rule of law atau negara hukum, bagaimana kita mengawalnya dari situ ya. Nah, yang selanjutnya pengawalan Pancasila secara resmi itu melalui pemilu. Ya, melalui pemilu ya. Pemilu itu. Pemilu merupakan garda terakhir pengawalan Pancasila secara sistemik. Secara individual kita boleh tidak setuju dengan rancangan undang-undang, PP, peraturan presiden, peraturan menteri atau perda gitu ya, dengan melakukan demonstrasi, asalkan tidak mengganggu orang lain, merugikan orang lain kan. Kalau mengganggu orang lain, merugikan orang lain itu mengganggu hak orang lain, berarti sudah timbul kewajiban. Artinya sudah kewajiban kita tidak boleh mengganggu hak orang lain. Kewajiban kita tidak mengganggu hak milik orang lain. Jadi kalau sudah menjarah toko gitu ya, itu sudah mengganggu hak milik. Harusnya polisi itu bertindak tegas gitu. Namun demonstrasi bisa jadi tidak berpengaruh apa-apa karena kekuatan politik yang berkuasa sedang menopang. Jadi kalau anggota DPR-nya mau setuju mau apa? Kalau anggota DPR setuju semua mau apa ya? Nah, kalau pemerintahnya setuju mau apa, kan susah juga kalau gitu ya. Untuk berubahnya walaupun demonstrasi itu susah juga ya. Sehingga peraturan undang-undangan itu, kebijakan itu jalan terus nantinya ya. Kalau memang eksekutif dan legislatif setuju ya susah gitu, kecuali kita melakukan perlawanan seperti pada sesi yang lalu itu melalui uji material gitu ya. Dalam kondisi demikian tidak elok sebenarnya ya, dan kampungan menurut saya kita berupaya melakukan demonstrasi dengan kerusuhan, apalagi ada political will, niat
dan political action, tindakan menurunkan penguasa secara sah atau bisa dikatakan makar gitu ya. Itu tidak elok sebenarnya. Kenapa sih tidak tunggu saja nanti berapa tahun kemudian kok pasti diganti, baik yang ada DPR-nya maupun presidennya kan gitu. Kalau lebih elok dan elegan, harusnya orang-orang yang tidak setuju catat partai politiknya, siapa anggota DPR-nya, siapa presidennya, siapa menterinya, siapa gubernurnya, wakil gubernurnya, siapa bupati wakil bupati, siapa wali kota dan wakil wali kotanya, untuk diberi hukuman secara demokratis di pemilu akan datang. Jadi hukumannya itu jangan sekarang itu menurunkan, tapi nanti pada waktu pemilu akan datang hukuman untuk tidak memilih mereka, partai politiknya, orang-orangnya. Itu yang harus hukum yang setimpal, itu harus seperti itu ya. Jangan menurunkan di tengah jalan gitu ya. Itu kalau mau demokratis berjalan. Nah, kalau betul-betul melanggar konstitusi ya harus ada mekanisme tersendiri ya. Ya, kalau betul-betul presiden melanggar konstitusi kan ada mekanismenya. Rapat dulu DPR, ajukan ke Mahkamah Konstitusi melanggar hukum, melanggar undang-undang dasar atau tidak. Baru nanti kalau betul-betul melanggar undang-undang dasar 5 ya diadililah gitu ya. Nanti dalam bentuk urusan politiknya itu di MPR. DPR tinggal mengundang utusan-utusan daerah gitu ya untuk bersidang di MPR untuk menurunkan presiden kalau itu mau kalau itu sudah diputuskan MK melanggar Undang-Undang Dasar 45. Itu pun belum tentu kalau di MPR-nya itu ternyata mendapat dukungan juga dari MPR untuk jalan terus presidennya, ya nggak bisa apa-apa, kita terima aja. Makanya yang paling tepat itu hukuman itu ketika ada pemilu, daftar pemilu, kita jangan coblos mereka, kan gitu harusnya ya. Kalau kita mau melakukan pengawalan Pancasila itu situ. Nah ini sangat penting gini bagi keberlanjutan bangsa Indonesia itu seperti itu. Jangan bagaimana supaya setiap presiden itu ada hasil gitu ya. Jangan dirongrong terus energinya itu untuk mengatasi orang-orang yang iseng ini gitu ya. Harusnya jangan sampai dirongrong itu. Kritik boleh, perlu, wajib punya ya supaya terus dijewer terus gitu. Tapi jangan sampai merongrong gitu ya. Walaupun kerusuhan itu sangat berbahaya, merugikan bangsa Indonesia sendiri gitu ya. Nah, hal ini perlu disampaikan kepada seluruh warga negara sebagai pendidikan politik dan kesadaran politik, terutama ya saya sampaikan kepada dosen, kepada para mahasiswa, guru, dan kepada para siswanya ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan gitu ya, menjadi pelacur demokrasi gitu. Harusnya ada mekanismenya jelas gitu ya, tatanan hukumnya jelas. Kita harus berdasarkan rule of law tadi gitu ya. Berdasarkan negara hukum tadi harus jelas itu dunia ke sana gitu ya. Jangan sampai dosen atau guru menjadi provokator untuk melakukan tindakan-tindakan makar, tindakan kerusuhan. Nah, yang ketiga ini sebenarnya pengawalan Pancasila itu secara spesifik itu ya sama sebenarnya dengan rule of law negara hukum tadi gitu ya, yaitu pelaksanaan peraturan perundangan. Pemerintah baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif itu memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dijalankan secara murni dan konsisten tanpa diskriminatif seperti di ciri-ciri negara hukum atau rule of law tadi. Nah, oleh karena itu dalam pengawalan Pancasila secara sistemik, setiap orang, setiap lembaga, termasuk utama penegak hukumnya ya, memastikan bahwa agar setiap orang, setiap pejabat, setiap lembaga atau organisasi bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
akan menjadi indah manakala secara individual Pancasila dijalankan oleh masing-masing dengan suri teladan dan para pemimpin dari para pemimpinnya dan pengendalian diri setiap pejabat dan setiap warga negara secara sistematis memastikan bahwa setiap peraturan undangan dijalankan secara konsisten oleh setiap warga negara, oleh para pejabatnya, serta oleh lembaga dan organisasi yang ada di Indonesia. Apakah itu lembaga publik, lembaga privat, lembaga asing gitu, harus menjalankan peraturan itu. Itu kan jauh lebih indah. Jadi sekali lagi, kita pengawalan itu kalau kita menjalankan Pancasila itu dalam kehidupan sehari berbangsa bernegara, kalau para pejabat yang memberikan seluruh dan mengamalkan Pancasila, kalau para pejabat dan warga negaranya bisa mengendalikan diri, jangan berbuat yang bertentangan dengan nilai Pancasila, setelah sistemik semua peraturan perundangan itu merupakan penjabaran dari Pancasila dan kita laksanakan secara berjalan konsekuen. Kalau ada persoalan-persoalan yang muncul, maka kita harus lewat negara hukum juga. Salah satu negara hukum itu adalah adanya demokrasi. Saya kira itu pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.